Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Laude Taslim. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan ketiga Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2023. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai syarat uji kinerja dengan materi ekonomi kreatif pada siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Paswe, Distrik Paswe, Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Guru. Ya, tetap semangat ya. Semangat pagi ini kan tidak? Semangat. Oke. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 1 kali. Oke, bagus, terima kasih. Tepuk dulu. Oke. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi, Guru. Oke, sebelum kita belajar sebagai umat yang beriman, pasti kita harus berdoa. Nah, bagaimana Bapak Guru sebelum kita mulai dengan aktivitas kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena kasih itu besar kepada kami. Ya Tuhan, berikan kami semangat dan pikiran yang baik. Berikan juga semangat kepada Bapak dan Ibu guru kami yang sudah rela membimbing kami di SMP Negeri 1 Paswe ini. Kiranya doa ini yang Bapak sampaikan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Berselesai. silakan kembali. Terima kasih Rizka sudah pimpin kita dalam doa. Oke, ketua kelasnya di dalam kelas ini ada yang tidak hadir? Ada semua ya? Oke, bagus, tentang berarti ada peningkatan ya, ada semangat, ada peningkatan untuk tetap sekolah, tetap belajar. Ingat, masa depan itu ya, masa depan itu penting untuk kamu supaya kamu selalu belajar. Ya, ingat ya, tidak ada hal yang menjamin masa depan kita selain kita belajar. Bisa dipahami dah sampai di situ? Oke. Nah, sekarang Pak Guru sekali lagi berterima kasih kepada anak-anak sekalian karena pada pagi hari ini kamu sudah hadir di sekolah, kamu mau belajar. Yang penting ya, yang paling terpenting dalam kita punya perjalanan hidup itu mau ada perubahan ya. Ya, seperti kamu sekarang mau belajar ya. Mau belajar. Intinya kalau ada kemauan untuk belajar, maka pasti bisa untuk merubah atau mengubah hidup kita. Oke, baik, anak-anak sekalian, sebelum Pak Guru masuk ke materi inti kita, ya, materi inti kita, Pak Guru terlebih dahulu saya
Pelajaran kemarin kita tentang apa? Perdagangan internasional. Perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional seperti yang kita bahas kemarin itu perdagangan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Mereka menjalin kerjasama, kerjasama baik di bidang politik, bidang bisnis, ekonomi, maupun di bidang lain yang sifatnya bisa memberikan manfaat kedua negara. Pak Guru akan mencoba untuk membukakan video, memperlihatkan video tentang pelajaran kita pada pagi hari ini. Aku harap bisa kita perhatikan sama-sama. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran IPS. Ya. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai ekonomi kreatif. Oke, berdiri semua dulu. Berdiri semua. Ya, semangat ya. Masih semangat? Masih. Oke, silakan. Oke, sama-sama kita
kita melanjutkan materi kita ke diskusi, Pak Guru akan mengantar kalian dengan berbagai macam gambar, ya, gambar dari barang-barang mentah, ya, bahan-bahan mentah, kemudian kita olah menjadi sesuatu yang menjadi sebuah kemasan yang menarik, ya. Nah, perhatikan gambar di depan, ya. Yang di sini apa? Biji buah apa? Kopi. Kalau ini sudah digiling menjadi bubuk. Nah, kemudian yang di bawah ini kopi senang. Ini kopi kapalapi. Itu sudah menjadi kemasan, ya. Sudah dibuat menjadi kemasan. Nah, dari biji kemudian kita giling menjadi bubuk. Kemudian kalau misalnya dijual seperti ini, banyak orang beli kan tidak? Jarang toh? Nah, kalau sudah digiling, ada yang beli kan tidak? Ada juga, tapi tidak terlalu banyak. Nah, kalau sudah dalam bentuk kemasan begini, banyak yang beli. Karena beli kan tidak? Sering toh? Pernah minum kopi? Nah, begitu. Kalau misalnya taruh dalam gelas masih biji begini, kira-kira bisa kan tidak? Bisa ya toh? Harus dalam bentuk sudah digiling atau dalam bentuk kemasan seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan perubahan, misalnya yang kalau misalnya dijual seperti ini tidak laku, berarti kita olah dia. Itulah yang disebut dengan kreativitas. Oke, demikian beberapa gambar yang Pak Guru perkenalkan. Itu ada hubungannya, ada keterkaitan dengan tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, sebelum Pak Guru melanjutkan diskusi, ya, Pak Guru melanjutkan diskusi, mungkin ada anak-anak yang mau bertanya. Oke, ya. Mungkin ada yang mau bertanya. Silakan. Oke, silakan. Benyamin, pakai mic ya. Harus belajar bicara dengan mic. Cek satu. Ya, silakan. Suara kasih kencang. Bagaimana caranya supaya kita bisa bersaing dengan orang lain? Oke, teman-teman dulu. Ya. Pak Guru menginginkan supaya kita bisa lebih aktif. Kira-kira ada yang bisa bantu Pak Guru untuk menjawab? Oke, silakan Priska. Cara supaya kita bisa bersaing dengan orang lain adalah kita harus belajar dan selalu mencari informasi-informasi terbaru tentang perkembangan yang ada di masyarakat. Oke, baik. Pertanyaan bagus dan jawabannya juga sangat luar biasa. Silakan bertanya. Mungkin ada lagi? Oh, silakan, Darsi. Apa tujuan kita harus memahami ekonomi kreatif? Iya, bagus sekali. Apa tujuan kita harus memahami ekonomi kreatif? Pertanyaan sangat luar biasa. Tujuan kita memahami ekonomi kreatif adalah supaya kita tidak kalah bersaing dengan orang lain dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, terutama di bidang ekonomi. Mantap sekali, teman-teman. Ya, saya senang sekali ketika lihat anak-anak ada yang bertanya, ada yang menjawab. Berarti kita sebagai tenaga pendidik itu sangat bangga, gitu. Saya berharap seperti itu terus ya. Nah, sebentar juga diskusi. Saya tekankan ada yang bisa bertanya, ada yang bisa menjawab dari hal-hal yang tidak diketahui. Ya, Pak Guru ingin bertanya sama kamu. Nah, kira-kira bisa jawab atau tidak ini? Oke. Seandainya kalau kamu jadi pengusaha, ini kan kita berandai-andai jadi pengusaha, ya toh? Nah, negara yang pertama kamu kunjungi negara apa? Ayo. Seandainya kamu jadi seorang pengusaha besar, negara pertama yang kamu kunjungi negara apa? Ayo, angkat tangan. Negara apa? Ayo.
Dari mana? Negara Argentina. Mantap, tepuk tangan. Bagus. Apa lagi? Negara apa lagi yang kamu kunjungi? Afrika. Ya, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. Itulah yang kita inginkan ya. Saya mau jadi seorang pengusaha. Negara yang saya kunjungi adalah Argentina, Afrika. Terserah, tidak ada masalah. Oke, baik. Selanjutnya, Pak Guru akan membagikan. Kita mulai diskusi ya. Diskusi. Pak Guru akan menentukan ini kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nah, Pak Guru akan bagikan lembar kerjanya ya. Ingat, lembar kerja ini anak-anak harus betul-betul perhatikan, betul-betul laksanakan ya. Laksanakan diskusi ini dengan baik ya, supaya kamu bisa memahami materi apa yang sudah Pak Guru sampaikan tadi melalui video. Oke. Kita kelompok 1 Friska ya. Oke, kita kelompok 2 siapa? Asulo. Nah, tidak apa-apa. Harus berani Sulo. Wakilnya Aloysius. Wakil kelompok 1 Delsi. Kita kelompok 3 siapa nih? Sarpila. Wakilnya Yolenta. Bisa tak? Oke. Pak Guru kasih kesempatan, silakan mendiskusikan, mencatat apa yang dipahami ya, yang dipahami dari materi yang sudah Pak Guru jelaskan, baik dari melalui video maupun melalui media gambar yang Pak Guru perlihatkan tadi. Silakan masing-masing kelompok untuk menulis. Pak Guru kasih waktu 10 menit untuk melaksanakan diskusi. Silakan. Ingat ya, dalam diskusi Pak Guru akan nilai keaktifannya ya. Kemudian siapa yang aktif, siapa yang sebentar, kalau misalnya ada yang bertanya, ada yang menjawab, itu nanti Pak Guru akan nilai. Jadi sambil berdiskusi, sambil mencatat apa yang menjadi pertanyaan yang tidak dipahami dan dipelajari, jangan sampai di kelompok kamu ada orang lain yang bertanya. Oke, silakan. Oke, cukup ya. Silakan siapkan pekerjaannya. Pengertian ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep ekonomi baru yang mengandalkan kreativitas sumber daya manusia dalam faktor produksinya. Ekonomi kreatif merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk membahas mengenai penyelesaian masalah terkait nilai ekonomi dan lapangan pekerjaan melalui pengembangan ide-ide. Ekonomi kreatif dikenal juga sebagai upaya yang dilakukan untuk mengembangkan ide-ide baru melalui pemikirannya yang kreatif, di mana kreatif dijadikan sebagai tolak ukur bagi para peserta atau anggota yang terlibat. Oleh sebab itu, ekonomi kreatif dipahami juga sebagai era ekonomi yang
melibatkan peran kreativitas sumber daya manusia sebagai faktor utama. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 2. Silakan baca materinya. Mungkin ada pertanyaan atau kurang puas dengan materi temanya, materi kelompok lain, silakan Pak Guru berikan kesempatan untuk bisa bertanya. Silakan. Ada pertanyaan? Oh, silakan. Oke. Menurut kelompok 3, bagaimana kita bisa melakukan kreativitas di kampung kita ini sementara kita tidak punya modal? Oke, tepuk tangan dulu. Oh, ini menyangkut modal ini, ya toh? Menyangkut modal. Bagaimana kita kreativitas sementara kita tidak ada modal? Nah, oke, kelompok 3 silakan bertanggung jawab dengan materi yang disampaikan. Silakan. Pertama-tama kita harus butuh bimbingan dari Bapak Ibu Guru. Setelah kita paham apa yang kita lakukan, maka kita bisa kerjasama dengan kepala kampung untuk melihat potensi yang bisa dikembangkan. Contohnya seperti yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi tentang sagu jadi es cendol. Kalau sudah tahu cara buatnya, tinggal kita bermohon kepada kepala kampung untuk membantu kita kasih modal. Terima kasih. Wah, mantap. Ya, jangan pikir modal dulu ya, jangan pikir modal. Yang jelas ada kemauan dulu untuk berbuat, ya toh? Mantap sekali. Jadi begitu, Pak Safir ya. Safir, pertanyaan sangat bagus. Kemudian jawabannya juga sangat luar biasa tadi. Ujung-ujungnya kita kembali ke kampung, ya toh? Minta anggaran dari kepala kampung kah? Karena ini kan kita ingin maju, ya toh? Kita ingin perbaiki ekonomi kita. Saya rasa kalau kita punya keinginan untuk maju, pasti pemerintah setempat pasti mendukung kita. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kedua yang bertanya dan menjawab. Oke, tadi kelompok 2 bertanya gimana? Kelompok 3 ya? Oke, mungkin ada lagi, silakan. Oh, siapa lagi? Oke, mungkin siapa lagi yang bertanya? Kelompok 3 ada pertanyaan? Tidak ada. Kelompok 2? Kelompok 2 ada lagi? Nah, silakan kelompok 2. Oh, ada. Wih, kelompok 2 ini luar biasa ya, bertanya terus. Oke, silakan. Menurut pendapat kelompok 1, apakah sagu yang kita makan setiap hari bisa kita olah menjadi makanan yang disukai banyak orang? Silakan, kelompok 1. Bisa. Sagu tidak hanya dibuat seperti yang kita makan setiap hari, tetapi sagu juga bisa kita olah menjadi makanan yang disukai semua orang, seperti dijadikan papeda. Bisa juga jadi cendol, atau kita bisa bungkus dengan ulat sagu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada kelompok 1. Ya, kelompok 2 ya. Silakan. Ya. Berarti kita Oh, masih ada? Masih ada? Oh, silakan lanjut. berarti kita bisa dijual dan dijadikan uang. Bisa. Apalagi sekarang ini banyak orang luar Papua sangat suka makan papeda. Oke. Ada lagi? Tidak ada? Cukup? Bagaimana pertanyaan sudah? Oke, tepuk tangan. Sudah tidak kurang kita, sudah tidak cukup kalau pakai mic kan? Tidak ada tak? Aman semua tak? Oke, bagus. Oke, mungkin sudah 2 pertanyaan tadi.
ditujukan kepada kelompok berapa tadi? Kelompok 1 ya. Oke, dan 3. Lalu masih ada lagi? Oh masih. Oh silakan. Ananias. Silakan Ananias. Silakan. Apa saja yang bisa kita kembangkan sumber daya alam yang ada di kampung kita ini? Oke. Sumber daya alam yang bisa kita kembangkan di kampung kita. Silakan. Yang bisa kita kembangkan sebenarnya banyak. Salah satunya adalah ikan gastor atau gabus. Pada musim kemarau tiba ikan gastor sangat melimpah dengan banyaknya ikan gastor. Kadang kita semua yang ada di kampung sampai bingung mau buat apa. Ternyata waktu lalu Pak Guru kasih tunjuk kita cara buat abon ikan gastor yang tahan lama dan bisa juga dijadikan ikan nasi. Terima kasih. Oke. Masih ada tambahan kelompok 1? Mas, Silakan. berarti bisa dijadikan bekal untuk anak sekolah yang sekolah di luar kampung. Ya, bisa dijadikan nggak tidak? Silakan. Halo. Bukan hanya jadi bekal anak sekolah, tapi bisa dijadikan bisnis yang baik. Oke, terus sana. Ya, hebat ya, hebat, mantap sekali. Oke, saya rasa kita masih dikejar waktu ya, masih dikejar waktu karena masih banyak hal yang harus kita lakukan, terutama kita evaluasi. Pak Guru akan memberikan soal pilihan ganda, ada 5 soal. Nanti kamu kerja sebentar ya. Jadi saya rasa diskusinya Pak Guru batasi saja ya. Yang jelas kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah terakomodir semua, baik yang bertanya maupun yang menjawab. Saya rasa mungkin banyak pertanyaan dari anak-anak sekalian, tetapi Pak Guru batasi karena waktu tidak akan cukup ya. Bisa dipahami tak? Bisa. Tepuk tangan sekali lagi, bagus. Oke, demikian saya rasa diskusi kita. Selanjutnya Pak Guru akan berikan soal sebagai bahan refleksi ya terkait dengan materi yang kita pelajari tadi. Selanjutnya sebelum Pak Guru ke kesimpulan secara keseluruhan, kira-kira Pak Guru minta satu anak yang bisa memberikan kesimpulan dari materi yang Pak Guru sudah kasih tadi. Siapa yang bisa? Oke, silakan. Kesimpulan, dengan mempelajari banyak hal mengenai ekonomi kreatif, kita juga dapat terinspirasi untuk memulai bisnis dengan mengandalkan inovasi dan kreativitas kita. Oke, terima kasih kamu sudah mengikuti proses belajar mengajar pagi ini dengan baik. Semoga ke depan kita akan lebih baik lagi dengan menggunakan media-media fasilitas yang ada. Contoh tadi kita menggunakan, selama ini kita jarang menggunakan pakai mic ya. Akhirnya kita berbicara kayak live begitu. Kita pakai mic itu suara kan akan keluar toh. Makanya kalau orang malu, maka pasti akan tidak percaya diri untuk mengeluarkan suara karena suaranya akan besar. Tetapi ingat, segala sesuatu kita harus selalu mencoba. Kalau tidak rasa seperti itu,
Demikian apa yang Pak Guru sudah jelaskan, berbagai macam hal. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita harus berdoa. Ayo, siapa yang bisa pimpin kita dalam doa? Mari teman-teman dan Bapak Guru sebelum kita yang buat kita bersatu dalam berdoa mulai. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Demikian materi yang dapat kami sampaikan tentang ekonomi kreatif. Semoga bermanfaat, semoga menjadi berkat untuk anak-anak sekalian dalam kehidupan ke depan. Yang jelas, persaingan ke depan semakin sempit, semakin ketat, membutuhkan pemikiran yang kreatif, yang inovatif, sehingga kita mampu bersaing dengan orang lain yang ada di luar sana, terutama yang ada di kota sana. Jangan berkecil hati menjadi anak pedalaman, karena dari pedalamanlah sumber kehidupan yang ada di kota. Contoh, di kota tidak bisa makan nasi kalau misalnya bukan dari kampung. Di kota tidak bisa makan sagu kalau bukan dari kampung yang panggung sagu. Jelas ya tidak? Betul kan tidak? Makanya jangan pernah berkecil hati menjadi anak kampung, karena dari sinilah kita beranjak, di sinilah kita berangkat meraih kesuksesan kita ke depan. Demikian, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Siang. Bagus.